Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, balik lagi ke channel Santri Sakti. Di video kali ini kita akan menampilkan fakta yang menarik, fakta luar biasa mengenai kebesaran Allah SWT, kehebatan Allah SWT. Bicara mengenai kebesaran yang Allah SWT tampakkan ini tentu nggak ada habisnya. Dan termasuk di video kali ini kita akan bicara tentang ada spesies ikan yang hidup di lautan tentunya, yang mana konon katanya yang termasuk dalam ada dalil dalam Al-Quran. Kata para ulama disimpulkan bahwa ikan ini adalah ikan sisa perbekalan Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir. Yang berarti ikan ini adalah ikan yang aslinya sudah digoreng, dijadikan perbekalan untuk Nabi Musa. Dan ketika Nabi Musa waktu itu makan cuma separuh badannya, maka ketika Nabi Musa melanjutkan perjalanan, ikan yang separuh tadi yang sudah dimakan separuh kembali lagi ke air untuk hidup lagi. Allah hidupkan lagi di dalam air. Dan ini ada faktanya, itu ada ikan itu sampai sekarang itu ada. Dan bagaimana ceritanya, pembahasan bagaimana, silahkan cek video sampai akhir. Oke, Flatfish atau lebih dikenal dengan nama ikan sebelah adalah ikan Nabi Musa yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Dengan bentuk tubuh ikan yang memang hanya sebelah atau datar, dengan kedua mata yang terletak di bagian atas tubuh. Hal ini membuat ikan ini terlihat hanya memiliki sebelah bagian badan. Di sini diceritakan bahwa Nabi Musa menjadikan ikan sebelah ini sebagai bekal makanan saat akan mencari Nabi Khidir. Tetapi Nabi Musa hanya memakan sebelah badannya saja dan menyisakan sebagiannya lagi. Kemudian saat Nabi Musa tertidur, dengan kuasa Allah SWT, ikan sebelah ini pun dihidupkan kembali dan dituntun oleh Allah SWT menuju ke lautan. Kemudian ikan ini menuju ke lautan dengan sisa badannya hanya sebelah dan berkembang biak sampai sekarang. Subhanallah. Ikan ini memiliki ciri-ciri bentuk tubuh yang sangat pipih yang mendukungnya dalam mencari makan di dasar laut. Warna tubuhnya pun berbeda. Untuk bagian atasnya lebih gelap, terlihat seperti pasir yang mirip dengan lingkungan sekitarnya, sedangkan bagian bawahnya sedikit terang. Dalam surat Al-Kahfi ayat 61 disebutkan, "Falamma balagha majma' bainihima nasiya khutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba." Yang artinya, maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Penafsiran ikan dalam Al-Kahfi ayat 61 ini adalah, di dalam ayat ini Allah menceritakan bahwa setelah Nabi Musa dan Yusha, yaitu pengawalnya Nabi atau pendampingnya Nabi, sampai ke pertemuan dua laut, mereka berhenti. Akan tetapi mereka tidak tahu bahwa tempat itulah yang harus dituju, sebab Allah tidak memberitahu dengan pasti tempat itu. Hanya saja Allah memberi petunjuk ketika ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam sebelum berangkat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika menceritakan pertanyaan Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, "Ya Tuhanku, bagaimana saya dapat menemukannya?" Maka Allah SWT menjawab, Allah berfirman, "Bawalah seekor ikan dan masukkan pada sebuah kampil atau wadah. Manakala ikan itu hilang, disitulah tempatnya." Hadis riwayat Bukhari dari Ubay bin Ka'ab. Lalu cerita kronologinya adalah, kisah singkatnya, di atas sebuah batu besar di tempat itu, Nabi Musa dan muridnya merasa mengantuk dan lelah. Keduanya pun tertidur dan lupa pada ikannya. Ketika itu, ikan yang ada dalam kampil atau wadah ikan tersebut hidup kembali dan menggelepar-gelepar. Lalu ikan tersebut keluar dan meluncur menuju ke lautan. Padahal kampil atau wadah ikan itu waktu itu ada di tangannya Yusha, pendampingnya Nabi. Kejadian ini, yaitu ikan mati menjadi hidup kembali, merupakan mukjizat bagi Nabi Musa alaihissalam. Setelah bangun tidur, mereka pun melanjutkan perjalanan. Sedangkan Yusha pun lupa tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Kejadian yang aneh tentang ikan yang sudah mati dan hidup kembali. Ikan sebelah ini kemudian membelah air laut dan belahan tersebut tidak bisa kembali lagi. Inilah ayat Allah SWT yang sangat menakjubkan. Ikan ini memberikan persaksian bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT untuk menghidupkan kembali makhluknya yang telah mati, sekaligus mematahkan logika, teori dan ilmu yang tak masuk akal bagi manusia. Karena ilmu yang ada pada makhluknya pun adalah sedikit dari karunia Allah SWT. Semoga dengan apa yang kita lihat ini menjadikan kita semakin menambahkan ketakwaan kita di hadapan Allah SWT, senantiasa menjalankan beritanya Allah SWT, menjauhi larangan-larangannya. Kisah penjelasan mengenai spesies ikan yang itu adalah ikan peninggalan daripada sisa perbekalan Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir alaihissalam. Ini sebagai tanda bahwasanya betapa besarnya Allah SWT, maha agungnya Allah SWT, hebatnya Allah SWT yang menjadikan, yang menghidupkan dari yang mati ke yang hidup. Allah mampu menghidupkan ikan ini yang tadinya tinggal separuh, Allah hidupkan lagi, dan sampai sekarang ikannya spesiesnya masih ada.
Nah teman-teman semuanya, dari video ini kita ambil pelajaran, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT, semakin menambahkan kepercayaan kita, keimanan kita kepada Allah SWT, kepada Al-Quran dan hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.